Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada pendalaman materi tema 7 berkaitan dengan perkembangan teknologi pada subtema 2, yaitu perkembangan teknologi produksi sandang. Pada pembelajaran 1 kali ini kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, anak-anak semuanya, kita dapat mencari informasi mengenai bahan pembuat pakaian dari berbagai sumber, misalnya dari buku, koran, atau majalah. Jadi, pakaian yang kita kenakan atau yang kita gunakan saat ini itu menggunakan bahan-bahan yang bisa kita cari informasinya dari sumber-sumber yang ada. Jadi kita bisa mengetahui dari berbagai sumber itu bisa dari buku, koran, atau majalah. Atau saat ini kita juga bisa mengetahuinya dari internet. Nah, kemudian informasi itu dapat berupa teks bacaan, gambar, atau berupa bagan. Bagan itu berupa gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga kita bisa memahami sebuah informasi tertentu. Kemudian setiap teks itu memiliki gagasan pokok yang dapat diperoleh dengan menandai kata kunci pada setiap paragraf. Jadi ketika kita menemukan sebuah teks, pasti di dalamnya itu memiliki gagasan pokok. Nah, gagasan pokok atau pikiran pokok yang ada di dalam teks tersebut itu bisa kita peroleh dengan cara apa? Menandai kata-kata kunci pada setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu memiliki kata kunci. Nah, kata kuncinya ini bisa kita temukan di dalam setiap paragraf. Kemudian kita berikan tanda di dalamnya. Nah, kemudian selain kita belajar bahasa Indonesia, kita juga belajar muatan SPDP, yaitu mengidentifikasi gerakan membatik menjadi sebuah tarian. Nah, jadi gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan mengikuti sebuah irama disebut dengan tari. Nah, sering kita melihat ada orang yang menari atau bahkan kalian ada yang suka menari. Nah, kegiatan menari atau kegiatan tari itu adalah gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan mengikuti sebuah irama. Jadi ada irama tertentu yang menjadikan kita menggerakkan anggota tubuh kita secara berulang-ulang dan terus-menerus menjadi gerakan yang indah. Nah, ini menurut irama yang kita dengarkan dan ini disebut dengan tari. Nah, kemudian tari biasanya diiringi dengan musik dan bunyi-bunyian. Nah, gerak dalam tari itu dibedakan berdasarkan kuat dan lemahnya gerakan. Nah, apa yang dimaksud dengan gerak kuat pada tari? Biasanya gerak kuat pada tari itu ditandai dengan tempo musik yang cepat. Jadi ketika gerakan tarinya itu kuat, maka musik yang mengiringinya itu biasanya dilakukan dengan cepat. Kemudian gerak kuat atau cepat pada tari itu menggambarkan semangat, riang gembira, dan amarah. Nah, kemudian ada pula gerak lemah. Gerak lemah dalam tari adalah gerak yang lembut. Tempo musik pengiring gerakan lemah biasanya pelan. Nah, gerak lemah juga dapat kamu jumpai dalam kegiatan membatik. Jadi ketika orang melakukan kegiatan membatik itu gerakannya lemah. Dan ini bisa kita tirukan dalam kegiatan atau gerakan menari. Nah, bagaimana cara melakukan gerakan membatik? Yang pertama, posisi badan itu duduk bersimpuh. Kemudian gerakkan tangan kanan ke samping sambil kepala menengok ke samping kanan. Kemudian angkat tangan ke kiri, ke depan dengan telapak tangan menghadap ke wajah. Kemudian yang kedua, gerakkan tangan kanan ke depan, sejajar dengan tangan kiri, diikuti dengan menggerakkan kepala menghadap ke depan. Nah, ini diulangi sebanyak 8 kali hitungan. Nah, ini sudah menjadi apa? Sebuah gerak tari. Nah, gerak tarinya menirukan gerakan orang membatik, dan ini adalah contoh gerak tari, yaitu gerak lemah dalam tari. Nah, baiklah, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi pada kali ini, coba nanti kalian sambil buka buku pena,
Bu Pena 3D, kamu baca teks pada halaman 29 dan 30 pada Bu Pena 3D. Di sana ada teks dengan judul Serat Alami dan Buatan pada Pakaian. Nah, lalu kemudian kamu cari di dalam teks itu kata-kata kunci yang berkaitan dengan paragraf yang sedang kalian baca tadi. Nah, kata kuncinya apa di dalam setiap paragraf itu kemudian kalian tandai dengan pensilmu dengan memberikan garis bawah di kata-kata kunci tersebut. Kemudian di halaman 30 dan halaman 33 kamu kerjakan soal yang ada pada halaman tersebut. Nah, kemudian jawaban nanti kalian tulis di dalam buku tulismu, ya, buku tulis tematik. Nah, ketika kalian nanti mengalami kesulitan, kalian nanti boleh bertanya kepada Ustadz melalui WA atau kalian juga boleh browsing di internet, mencari di internet untuk jawabannya. Jadi misalkan ada soal berkaitan dengan arti sebuah kata, kamu cari di Google arti kata tersebut apa, dan itu boleh kalian tulis untuk jawaban di dalam buku tulismu. Baik, itu untuk materi kita pada kali ini. Selamat belajar, semoga diberikan kemudahan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.